Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas berkenaan dengan penyimpangan sosial. Di dalam ilmu sosiologi itu ada bahasan berkenaan dinamika sosial. Ya, dinamika itu pergerakan sosial. Nah, subbab dari dinamika sosial itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah pengendalian sosial. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan penyimpangan sosial, kemudian ada yang disebut dengan mobilitas sosial, dan yang terakhir adalah perubahan sosial. Nah, pengendalian sosial ini berkenaan dengan bagaimana cara mengendalikan suatu kumpulan orang, ya. Nah, ini ada subbab tertentu. Sementara mobilitas sosial ini contohnya adalah seperti Anda. Anda berpindah dari Indonesia ke Hong Kong. Nah, itu terjadi mobilitas. Atau Anda bergerak pulang dari Hong Kong kembali ke tanah air. Makanya ada yang namanya imigrasi, emigrasi. Nah, itu mobilitas, ya. Sekelompok masyarakat yang bergerak. Kemudian ada perubahan sosial. Misalkan perubahan dari masyarakat desa ke masyarakat kota. Nah, itu perubahan sosial. Pada pertemuan ini, saya khusus akan membahas tentang penyimpangan sosial. Baik, kita mulai. Jadi ada yang disebut dengan perilaku menyimpang. Jadi perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku pada suatu sistem sosial. Jadi kalau Anda berperilaku, misalkan di lingkungan masyarakat Anda, ada tindakan yang kira-kira menurut masyarakat itu nggak umum, nah itu yang disebut dengan penyimpangan sosial. Biasanya menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu, apakah RT atau Pak RW atau tokoh masyarakat, untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut. Ya, misalkan di kampung Anda ada seorang laki-laki bertemu atau bertamu, ya, melewati batas norma-norma, misalkan melewati jamnya di atas jam 12. Nah, tentunya akan menimbulkan hal yang atau upaya yang berwenang untuk memperbaiki perilaku, entah mengingatkan ataupun yang lebih dari itu. Nah, perilaku menyimpang atau tindakan menyimpang ini ditentukan oleh batasan atau norma-norma kemasyarakatan. Jadi setiap kelompok masyarakat, ya, Anda mungkin berasal dari beberapa kawasan di Indonesia, itu memiliki norma-norma yang dihargai di situ. Sehingga pengertian berperilaku menyimpang antar suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya itu berbeda-beda, tergantung kepada kawasannya. Nah, perilaku menyimpang itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah perilaku menyimpang primer. Ya, di sini sifatnya itu adalah sementara. Sementara yang kedua itu adalah perilaku menyimpang sekunder. Artinya adalah secara khas dilakukan secara terus-menerus, sehingga secara umum dikenal sebagai individu yang perilakunya menyimpang. Nah, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan individu yang terlibat, penyimpangan sosial ini dibedakan menjadi dua, yaitu penyimpangan individu dan penyimpangan kelompok. Misalkan kegiatan pencurian, apabila dilakukan sendiri berarti dia penyimpangan individu. Tetapi kalau misalkan perampokan biasanya orang melakukan dalam tim. Nah, berarti ini adalah penyimpangan berkelompok. Atau korupsi bareng-bareng. Nah, itu penyimpangan berkelompok. Nah, kalau korupsi sendiri berarti penyimpangan sendiri. Nah, bentuk-bentuk perilaku sosial menyimpang dalam masyarakat, contohnya ya yang saat ini yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba. Itu masuk ke dalam kategori penyimpangan karena merugikan banyak orang. Orang pada saat menggunakan narkoba tidak ada uang, dia akan mencuri, otomatis akan merugikan banyak orang. Kemudian perkelahian pelajar. Kemudian perilaku seksual di luar nikah. Ya, jadi kalau sekiranya Anda belum menikah tetapi melakukan perilaku seksual, otomatis itu masuk ke dalam kategori penyimpangan. Atau penyimpangan yang suka sama suka tetapi satu jenis, misalkan lesbian atau homoseksual. Nah, itu masuk ke dalam kategori penyimpangan tersebut.
Baik, kita lanjutkan. Apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial? Nah, di sini ada beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang sosiologi, ya. Jadi proses interaksi sosial, kemudian internalisasi nilai, kontrol sosial itu memang tidak selalu sempurna. Ada hal-hal yang dapat mengakibatkan perilaku sosial seseorang tidak sesuai dengan tuntunan masyarakat. Akibatnya apa? Terjadilah perilaku menyimpang. Nah, penyebab terjadinya penyimpangan yang pertama adalah perilaku menyimpang karena sosialisasi. Jadi yang pertama itu karena sosialisasi. Jadi individu seseorang itu menyerap norma dan nilai menyimpang disebabkan oleh adanya gangguan pada proses penyerapan dan pengamalan nilai-nilai tersebut. Misalkan remaja yang bergaul dengan sekelompok orang yang berpakaian kurang sopan. Maka semakin sering dia akan masuk ke dalam kelompok tersebut, maka perilakunya akan meniru. Sehingga budaya tersebut dibawalah ke rumah dan menimbulkan protes dari orang tuanya. Nah, atau misalkan satu orang masuk ke dalam lingkungan, mohon maaf, katakanlah lingkungan pencuri. Maka di dalam lingkungan tersebut, pencuri itu menjadi hal yang biasa. Otomatis hal ini bisa ditiru. Nah, kemudian pada saat dia kembali ke dalam masyarakatnya, maka itu dipraktekkan. Nah, otomatis ini akan terjadi yang disebut sebagai penyimpangan. Itu yang pertama. Jadi penyimpangan karena sosialisasi. Yang kedua, penyimpangan karena anomi. Ya, jadi dua ini penyimpangan karena anomi. Jadi anomi itu diartikan sebagai suatu keadaan di masyarakat tanpa norma. Ya, jadi masyarakat yang tanpa norma. Jadi anomi itu seperti apa? Jadi kondisi masyarakat ini menurut Emily Durkheim bahwa anomi itu adalah situasi tanpa norma, tanpa arah. Jadi suatu masyarakat yang tanpa norma, tanpa arah, sehingga tidak tercipta keselarasan antara kenyataan yang diharapkan dan kenyataan sosial yang ada. Nah, kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena dalam masyarakat yang memiliki banyak norma dan nilai, tetapi norma dan nilai itu saling bertentangan. Ya, yang terjadi adalah konflik antar nilai, bukan kesepakatan nilai. Nah, masyarakat menjadi tidak mempunyai pegangan ya untuk menentukan arah perilaku masyarakat yang teratur. Jadi bingung dia mau kemana. Nah, gejala ini merupakan kenyataan dasar pada masyarakat modern saat ini. Ya, terlalu banyak nilai yang masuk, terlalu banyak informasi yang masuk ke Anda bingung mau megang yang mana, gitu. Nah, itu terjadi pada saat ini. Nah, ada pendapat lain seperti misalkan menurut Robert K. Merton. Ya, dia mengatakan bahwa anomi disebabkan adanya ketidakharmonisan antara tujuan budaya dengan cara-cara legal yang disepakati masyarakat untuk mencapai tujuan budaya tersebut. Ya, contohnya adalah terjadi ketika orang melakukan cara tak legal untuk mencapai tujuan budaya. Ya, misalkan begini, dia merasa terhina di dalam satu kelompok masyarakat. Dia berupaya supaya dia memiliki status sosial yang baik dengan memiliki aset yang banyak sehingga bisa nilai, oh ternyata kamu sukses. Contoh ya di Indonesia, masyarakat yang memiliki rumah yang besar misalkan, itu menjadi indikator bahwa dia sukses. Sehingga dia mati-matian untuk mencapai itu, padahal kapasitasnya tidak mampu. Dampaknya apa? Dia kembali ke kantor, kemudian dia melakukan korupsi. Ya, sehingga untuk apa? Sehingga tujuannya tercapai. Nah, dia memaksakan diri untuk mencapai tujuan karena ada faktor budaya di situ. Nah, menurut Merton ada 5 cara untuk mencapai budaya tersebut, ya, untuk mencapai tujuan budaya ini menurut dia. Yang pertama itu adalah yang disebut sebagai konformitas, ya. Jadi cara yang pertama itu adalah konformitas, yaitu sikap
menerima tujuan budaya yang telah disepakati masyarakat dan berusaha mencapai tujuan tersebut juga dengan cara-cara yang legal dan disepakati oleh masyarakat. Contoh misalkan, orang ingin kaya, kemudian dia berusaha mewujudkannya dengan cara meraih pendidikan yang tinggi serta bekerja keras dan halal. Nah, jadi karena mungkin di kawasannya itu dia tidak termasuk kategori kaya, kemudian dia bersemangat untuk menjadi kaya, otomatis gimana caranya supaya kaya? Saya harus sukses. Gimana caranya sukses? Dia berusaha keras untuk belajar, untuk sekolah, ya. Nah, dengan memilih cara ini, ya, cara ini dengan cara sekolah yang baik, kemudian setelah lulus sekolah dia memperoleh pekerjaan yang baik, dengan pekerjaan yang baik tentunya dia bisa mendapatkan uang yang lebih banyak sehingga status sosialnya itu berubah. Ini secara umum adalah cara konformi, ya, atau cara konformitas. Ya, kenapa? Di dalam setiap masyarakat mereka setuju ya bahwa yang namanya untuk mencapai suatu kekayaan dengan cara bekerja keras itu fine, nggak masalah. Ya, itu cara pertama. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi itu sikap menerima tujuan budaya yang telah disepakati, namun menolak untuk memakai cara-cara legal yang telah disepakati guna mencapainya. Ya, biasanya cara ini dipakai oleh mereka yang memiliki keterbatasan untuk mencapai tujuan budaya secara dengan cara-cara legal. Ya, misalkan begini, seseorang ingin menjadi kaya, namun posisinya di kantor tidak memungkinkan untuk mendapatkan gaji besar. Akibatnya, ia memilih jalan untuk melakukan korupsi untuk menjadi kaya. Nah, itu inovasi. Ya, ini menurut pendapat menurut pendapat Robert K. Merton. Ya, itu inovasi. Nah, jadi jangan Anda anggap juga seperti itu. Ya, atau misalkan Anda ingin membeli tas mahal sehingga bisa dilihat oleh masyarakat, oh kamu membeli tas mahal, Anda hutang ke sana ke sini gitu, atau Anda mencuri atau Anda menipu teman Anda. Nah, itu juga masuk ke dalam kategori penyimpangan sosial. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga itu adalah ritualisme. Jadi sikap menolak tujuan budaya namun tetap mempergunakan cara-cara legal yang telah disepakati untuk mencapai tujuan. Contohnya misalkan, orang yang bekerja bukan untuk memperoleh kekayaan, melainkan hanya sekedar untuk memperoleh rasa aman semata. Jadi memang tujuan dia bekerja itu supaya dia merasa aman, bukan untuk menjadi orang kaya, membeli rumah besar sehingga dipandang oleh masyarakat. Itu ritualisme. Atau Anda ingin sekolah, tujuannya bukan untuk mencari kekayaan misalkan. Anda sekolah tujuannya adalah sebagai contoh bagi keluarga Anda di tanah air. Karena biasanya contoh terbaik itu adalah dengan perilaku. Jadi kalau misalkan kita berbusa, ayo kamu harus jujur, sementara diri kita juga tidak jujur, maka otomatis akan sulit untuk diikuti. Tetapi kalau misalkan, hei nak, kamu di Indonesia belajar ya, dan Anda sendiri sebagai ibu yang berada di Hong Kong, Anda belajar dengan tekun, maka secara otomatis anak yang memiliki hubungan darah dengan Anda itu akan mengikutinya. Kenapa? Wah, ibu saya saja belajar dan baru lulus SMA. Saya saat ini ada satu murid saya, ya, satu murid saya kelas paket C, umurnya berapa? 50 tahun. Anda bayangkan 50 tahun. Untuk apa dia belajar? Bukan untuk kaya tentunya ya. Dia belajar barangkali untuk memberikan contoh kepada putra-putrinya di tanah air. Ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan kepuasan, ya, kepuasan atau self actualization need, aktualisasi diri. Wah, walaupun saya udah tua, tetap saya ingin menuntaskan pendidikan saya. Ya, sampai setinggi-tingginya. Misalkan seperti itu. Kan ada kisah di Indonesia ada nenek usia 68 tahun yang kuliah S1, S2 bahkan S3. Nah, itu namanya ritualisme. Atau mungkin menuntut ilmu itu kan berpahala. Ya, Anda ingin mendapatkan pahala, Anda ingin mendapatkan derajat, Anda ingin mendapatkan kedudukan di mata Allah, maka otomatis Anda melakukan
menuntut ilmu, Anda sekolah, misalkan seperti itu. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan retratisme. Ya, retratisme itu adalah menolak tujuan budaya dengan cara-cara legal yang telah disepakati masyarakat untuk mencapainya. Nah, sebagai solusinya, si pelakunya memilih untuk berhenti dan maju dan untuk mencoba. Contoh misalkan, para peminum alkohol dan pemakai narkoba yang seolah-olah berupaya untuk melarikan diri dari masyarakat dan lingkungannya. Itu yang disebut dengan retratisme. Kemudian ada yang E, pemberontakan, yaitu sikap menolak tujuan budaya dengan cara-cara legal untuk mencapainya, lalu mencoba untuk menciptakan tujuan budaya yang baru. Dia memberontak, ya, dia meng-create sesuatu yang baru. Nah, contohnya adalah kaum pemberontak yang mencoba untuk memperjuangkan suatu ideologi dengan gigih melalui perlawanan bersenjata. Ya, jadi misalkan dia memisahkan diri di dalam kelompok masyarakat, kemudian dia cari orang-orang yang seide, kemudian dia tinggal di hutan, kemudian dia melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Nah, inilah yang disebut dengan penyimpangan sosial atau pemberontakan tadi. Ya, itu yang kelima ya. Jadi saya review lagi. Berarti bahwa ada 5 cara ya untuk mencapai tujuan budaya ya menurut Merton ya, karena menganggap anomi tadi yang disebabkan adanya ketidakharmonisan antara tujuan budaya dengan cara-cara legal. Yang pertama itu adalah konformitas, kemudian yang kedua itu adalah inovasi, kemudian yang ketiga adalah ritualisme, kemudian yang keempat adalah retratisme, dan yang kelima itu adalah yang disebut sebagai pemberontak. Nah, itu tadi penjelasan baru satu perspektif ya, yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial. Kemudian ada perspektif lain terkait penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Ya, penyebab terjadinya penyimpangan sosial itu menurut Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku menyimpang itu karena differential association. Ya, jadi penyimpangan ini terjadi akibat adanya differential association atau asosiasi yang berbeda terhadap kejahatan. Nah, biasanya ini terjadi karena interaksi atau Anda bergaul di mana. Ya, semakin tinggi derajat interaksi dengan orang yang berperilaku menyimpang, maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang belajar untuk bertingkah laku yang menyimpang. Makanya kalau Anda tidak ingin menjadi penipu, ya jangan bergaul dengan kelompok orang seperti itu. Anda tidak ingin menjadi koruptor, makanya jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Atau Anda ingin menjadi apa, jangan bergaul dengan kelompok orang seperti itu. Di sini saya memberikan contoh dalam buku ini bahwa anak yang tinggal di lingkungan pencopet akan memiliki kecenderungan yang tinggi untuk mempelajari cara-cara untuk melakukan pencopetan lewat teman-teman dan orang dewasa di lingkungannya. Dan pada akhirnya juga menjadi pelaku pencopetan. Ini terkait dengan penyimpangan tersebut. Oke. Nah, kemudian perilaku yang berikutnya adalah perilaku menyimpang karena pemberian julukan atau labeling. Nah, jadi teori ini menyebutkan bahwa perilaku menyimpang lahir karena adanya batasan atau cap, julukan sebutan atas suatu perbuatan yang disebut menyimpang. Jadi bila kita memberi cap kepada seseorang sebagai orang yang menyimpang, maka cap tersebut akan mendorong orang itu untuk berperilaku menyimpang. Nah, ini menurut Edwin H. Limet. Ya, mulanya orang akan melakukan penyimpangan primer yang merupakan perilaku menyimpang awal. Akibatnya apa? Lingkungan akan memberikan label sesuai tindakan itu. Misalkan dia suka minta-minta, lama-lama lingkungan akan mencap sebagai tukang palak gitu. Nah, sebagai tanggapan atas pemberian label ini, orang tersebut tetap melakukan tindakan penyimpangan karena dia sudah dilabelin seperti itu.
Nah, masyarakat pun akan semakin keras memberikan label. Nah, lalu mulai timbul rasa antipati pada mereka yang memberikan hukuman dan kadar perilaku menyimpang menjadi semakin berat. Ya, pada akhirnya orang tersebut akan menerima status sosial bahwa dirinya adalah penyimpang dan berusaha menyesuaikan diri dengan peran yang diberikan masyarakat kepadanya. Makanya kalau sekiranya Anda punya anak laki-laki, maka berilah dia, perlakukan dia seperti laki-laki. Jangan dilabeli, kamu harus lembut, kamu jangan seperti itu. Ya, apabila Anda punya anak seorang perempuan, maka perlakukan dia, labeli dia memang sebagai seorang perempuan. Jangan diberi mainan yang seperti laki-laki, diberikan mobil-mobilan dan lain sebagainya. Sehingga ke depan dia akan memang tetap seperti itu. Ya, sesuai dengan kodrat lahiriahnya, laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian di sini dikemukakan bahwa dalam masyarakat konvensional itu terdapat 4 hal yang mengikat individu terhadap norma masyarakat. Yang pertama, berkenaan dengan kepercayaan. Ya, jadi orang terikat itu karena norma yang dihayati tentang agamanya, kepercayaannya. Muslim, dia tidak suka memakan makanan yang haram, ya. Dia akan menjauhi alkohol, menjauhi babi. Kemudian menjauhi hewan-hewan yang dimakan dan disembelih tidak dengan cara yang halal. Otomatis itu merupakan kepercayaannya. Kemudian yang kedua, ketanggapan, yaitu sikap orang terhadap pendapat orang lain. Berupa sejauh mana sih kepekaan orang terhadap kadar penerimaan yang konformis. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keterikatan atau komitmen. Ya, berhubungan dengan beberapa banyak imbalan yang diterima seseorang atas perilakunya yang konformis, yaitu, dan yang terakhir adalah keterlibatan. Kenapa? Karena keterlibatan mengacu pada kegiatan seseorang dalam berbagai lembaga masyarakat. Ya, misalkan kelompok majelis taklim, ya, atau mungkin kelompok sekolah atau organisasi setempat. Nah, itu teori berkenaan dengan penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Nah, kembali ke penyimpangan sosial. Nah, berdasarkan kekerapannya atau keseringannya, penyimpangan sosial ini dapat diklasifikasikan itu menjadi 2. Ya. Atau yang pertama itu adalah penyimpangan sosial primer. Ya. Penyimpangan sosial primer adalah penyimpangan yang bersifat sementara atau temporer. Misalkan orang ini walaupun melakukan penyimpangan tetapi masih tetap diterima oleh kelompok sosialnya karena tidak terus-menerus melanggar hukum. Misalkan Anda melanggar lampu lalu lintas, yang mestinya Anda berhenti, Anda terobos gitu. Nah, kemudian akhirnya ditilang. Itu otomatis hal tersebut itu tidak selamanya, tidak terus-menerus, karena kalau Anda lakukan terus-menerus, Anda berapa kali ikut ke pengadilan gitu kan, Anda juga harus membayar denda berapa puluh kali kalau Anda melakukan terus-menerus. Nah, ini yang disebut dengan penyimpangan sosial primer. Ya, walaupun Anda menyimpang tetapi masih diterima tuh. Misalkan Anda tidak pakai helm di jalan raya, kemudian Anda di-stop oleh polisi. Nah, itu memang Anda melanggar, ya. Tetapi Anda tidak mungkin melakukan itu terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Nah, penyimpangan sekunder ini adalah penyimpangan sosial yang dilakukan oleh pelakunya secara terus-menerus meskipun telah diberikan sanksi. Ya, misalkan apa? Orang yang kecanduan narkoba atau kecanduan minuman keras. Ya, biarpun diberikan sanksi atau keluar, kan banyak tuh kasusnya. Orang yang keluar masuk penjara tetap aja dia narkoba. Kenapa? Karena dalam dirinya belum ada keinginan untuk kembali atau meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Nah, biasanya penyimpangan sosial sekunder ini dapat dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya atau satu kelompok terhadap individu. Ya. Nah, jadi bagaimana sih caranya untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan sosial ini? Cara untuk mengantisipasi ini adalah dengan melakukan
pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial itu ada di bab khusus terkait dengan ilmu sosiologi. Demikian terkait dengan penyimpangan sosial.